Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waqiatul Mukarromah, NIM 1803011000062 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada video ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Dalam video ini, saya berperan sebagai manajer dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi agribisnis komoditas. Adapun komoditas yang saya pilih yaitu komoditas singkong di Kabupaten Gresik. Singkong merupakan tanaman yang berumur panjang yang tumbuh di daerah tropika dengan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, tetapi sensitif terhadap suhu yang rendah. Tanaman singkong mempunyai adaptasi yang luas. Hal ini yang dapat menyebabkan singkong dapat ditanam di mana-mana setiap waktu sepanjang tahun dengan resiko yang memiliki kegagalan kecil. Alasan saya memilih komoditas singkong yaitu komoditas unggulan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari pada masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu, komoditas singkong adalah komoditas yang bisa dimanfaatkan umbinya sebagai sumber karbohidrat serta daunnya yang dapat mengandung vitamin dan mineral. Pada usaha komoditas singkong ini di Kabupaten Gresik dapat diolah menjadi keripik singkong, di mana usaha tersebut sudah menjadi makanan khas Kabupaten Gresik dan usaha ini sudah banyak diminati oleh konsumen. Selain diminati konsumen, usaha ini dijual dengan harga yang murah. Dalam menjalankan usaha strategi ini, yang dilakukan adalah dengan mempertahankan kualitas dengan cara melakukan manajemen mutu, manajemen persediaan, dan manajemen pemeliharaan. Di dalam manajemen mutu terdapat dimensi kualitas. Yang pertama adalah feature. Keripik singkong ini memiliki kualitas yang bagus serta memiliki rasa yang enak dan gurih. Keripik singkong ini memilih bahan baku singkong yang bagus agar nanti bisa diproduksi oleh masyarakat di Kabupaten Gresik. Yang kedua, ease of use. Keripik singkong ini cocok untuk dikonsumsi sebagai cemilan karena keripik singkong ini sudah siap makan dan menggunakan pengemasan yang sangat bagus dan aman, sehingga tidak akan terjadi kerusakan pada keripik singkong ini. Ketiga adalah durability. Keripik singkong ini memiliki banyak varian rasa dan memiliki masa kadaluarsa yang cukup lama. Sedangkan yang keempat adalah estetik. Keripik singkong ini memiliki bentuk tersendiri sesuai dengan pemotongan dan memiliki pengemasan yang bagus dan unik sehingga produk ini lebih mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, untuk aspek prevention terdapat 4 biaya. Yang pertama, biaya perencanaan. Biaya yang digunakan untuk perencanaan kualitas seperti pemilihan bahan baku terlebih dahulu. Yang kedua itu ada biaya desain produk. Biaya yang digunakan dalam bentuk penguasaan produk. Sedangkan biaya proses adalah biaya pengadaan bahan baku dan biaya pemeliharaan peralatan termasuk pada biaya proses. Sedangkan yang terakhir adalah biaya pelatihan dengan memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia sendiri. Selanjutnya, aspek appraisal. Dari aspek ini dengan melakukan pengecekan kembali terhadap kualitas produk, melakukan pengecekan mutu dan pengujian mutu, serta kualitas kemasan, agar para konsumen dapat percaya kepada produk kami bahwasanya produk kami ini sudah teruji aman dan produk yang sudah higienis. Untuk selanjutnya, manajemen persediaan. Persediaan bahan baku singkong menjadi faktor penunjang, namun yang harus diperhatikan adalah menentukan tingkat pemesanan bahan baku. Adanya manajemen persediaan adalah dilakukan untuk yang pertama mengantisipasi terhambatnya proses produksi, yang kedua meminimalisir terjadinya risiko kerugian, yang ketiga mengantisipasi risiko terhadap kenaikan bahan baku, dan yang keempat meminimalisir adanya permintaan dan penawaran yang melonjak agar mudah untuk melakukan sebuah produksi. Selanjutnya terdapat perhitungan dalam manajemen persediaan. Yang pada soal apabila di perusahaan Anda penjualan tiap tahunnya membutuhkan bahan baku dari petani setempat sebanyak 10.000 kg. Biaya tetap untuk pemesanan bahan baku tersebut sebanyak Rp150 setiap kali pesan. Sedangkan biaya simpan sebesar 15% dari harga bahan baku.
di mana harga bahan bakunya sesuaikan dengan komoditas masing-masing. Maka, tentukan berapa kuantitas pesanan yang optimal yang harus Anda lakukan agar biaya persediaan mencapai titik terendah. Yang kedua, berapa total biaya persediaan jika perusahaan Anda menggunakan safety stock. Dan yang ketiga, kapan Anda harus melakukan reorder point. Yang pertama, perhitungan pada IOQ, di mana rumusnya akar dari 2 kali F kali S dibagi C kali P, di mana P tersebut harga beli per kilogram, yaitu harganya 5.000, sedangkan S-nya penjualan tahunan 10.000, F-nya biaya tetap 150, dan biaya penyimpanan 15%. Sehingga dapat disimpulkan EOQ-nya menjadi 63 kg. Selanjutnya pada perhitungan safety stock. Yang pertama, penggunaan per hari sebesar 30 kg. Sedangkan untuk keterlambatan pengiriman itu 7 hari. Maka safety stock sebesar dari keterlambatan pengiriman dikali penggunaan per hari, yaitu sebanyak 210 kg. Untuk biaya safety stock dilihat dengan rumus C dikali P dikali safety stock. C-nya itu 0,15 dikali dengan harga bahan baku 5.000 dan safety stocknya tadi 210, jadi menghasilkan nilai 157.500. Selanjutnya perhitungan dari reorder point, di mana reorder point mendapatkan rumus safety stock ditambah dari hasil kebutuhan bahan baku dikali waktu tunggu, yaitu safety stocknya 210 ditambah hasil kebutuhan bahan baku dikali waktu tunggu sebesar 210. Jadi pemesanan kembali atau reorder dilakukan pada saat jumlah bahan baku sebesar 420 kg. Selanjutnya pada manajemen pemeliharaan. Bentuk yang dilakukan pada usaha keripik singkong ini adalah menggunakan bentuk pemeliharaan terencana supaya dapat meminimalisir terjadinya kerusakan pada peralatan usaha keripik singkong. Terdapat manfaat pemeliharaan terencana. Yang pertama, manfaatnya dapat mengatasi kerusakan yang terjadi pada peralatan produksi selama proses produksi. Yang kedua, memperkecil produk yang rusak. Yang ketiga, dapat menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Yang keempat, memperpanjang kegunaan aset. Dan yang terakhir, mengurangi biaya kerusakan pada mesin. Selanjutnya, ini adalah referensi. Terdapat 4 referensi yang saya gunakan. Cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.